Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Rojana. Saya dari mahasiswi Mercu Buana. Saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi bidang studi Public Relation. Di sini saya mau menjelaskan tentang tugas yang diberikan di mata kuliah saya, yaitu Kewirausahaan 2, membuat proposal usaha. Berikut adalah PowerPoint yang telah saya buat. Usaha bisnis yang saya ambil di sini yaitu Arifah Hijab. Eh, untuk alasannya kenapa saya mengambil bisnis ini, selain dari dukungan keluarga, yaitu dukungan dari orang tua saya sendiri, yaitu ibu saya, yang menyukai di bidang fashion hijab ini. Pada saat ini, dunia fashion menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan tidak ada matinya. Berbagai macam jenis pakaian muslimah dan hijab dengan ragam kreativitas yang menarik, sehingga permintaan akan pakaian muslim dan hijab pun semakin hari semakin bertambah karena semakin banyak wanita muslimah yang mengenal tren hijab Indonesia sendiri. Tren hijab. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, dan pengguna fashion hijab sendiri telah banyak di lingkungan masyarakat Indonesia. Selain itu telah banyak disajikan tips dan trik cara memakai hijab yang menarik dan modis. Hal tersebut membuat kami melihat peluang besar untuk membuka usaha hijab dan pernak-pernik muslimah. Hal ini merupakan salah satu peluang untuk kami, termasuk saya sendiri, dalam membuka bisnis butik muslimah melalui pemasaran media online. Sedikit penjelasan tentang hijab, yaitu berasal dari kata kerjanya hajabah, yang diterjemahkan menyelubungi, memisahkan, menabiri, menyembunyikan, dan menutupi. Hijab diterjemahkan dengan penutup, selubung, tirai, tabir, pemisah. Merujuk pada Ibnu Mansur, dalam bahasa Arab, hijab berarti sekat, pembatas, penutup. Hijab merupakan nama suatu yang dipakai untuk menutupi atau memisahkan antara dua hal. Hijab, bentuk jamaknya al-hujub, adalah suatu istilah dengan pemaknaan di dalam segi bahasanya. Yang dimaksud ialah sekat yang menjadi pembatas antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari terjadinya fitnah. Lalu untuk selanjutnya di skala produksi, untuk kapasitas produksi, toko hijab Arifah Hijab akan memproduksi model jilbab dalam skala kecil untuk setiap modelnya yang akan didesain oleh owner sendiri termasuk ibu saya dan saya, serta dibantu beberapa karyawan untuk menjahit. Di sini saya memasukkan untuk beberapa karyawan, namun selebihnya itu untuk usaha ini saya rancang itu dengan keluarga inti saya sendiri. Hal ini bertujuan agar model yang dapat dipilih oleh konsumen bervariasi sehingga dapat membantu wanita muslim mengeksplorasi kreativitas dalam memilih produk kami. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan di gudang yang merupakan stok barang yang akan dijual. Di sini untuk produk, pastinya kami memastikan produk yang bagus, yang nyaman dipakai, dan memiliki kualitas produk tersendiri. Untuk produk yaitu kita masih memfokuskan pada hijab. Lalu untuk price-nya kita menyesuaikan pasar dari beberapa produk yang kita siapkan. Kita akan membuat price yang kita pasarkan. Misalkan untuk
pasar kalangan menengah itu kita di harga yang cukup relatif murah, tapi tidak mengurangi kualitas barang juga. Untuk pledge, yaitu tempat kita memasarkannya itu masih di media online ya, seperti e-commerce, yaitu Shopee atau Tokopedia atau e-commerce lainnya, atau media WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Untuk promotion yaitu kita sama menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok yang saat ini sedang naik, dan juga WhatsApp atau dengan sosial lingkungan saya sendiri, sehingga nanti tanpa sadar terjadinya dari mulut ke mulut. Lalu untuk langkah pembuatan hijab, pertama saya membeli bahan untuk jilbab, usahakan mencari tempat untuk membeli bahan dengan harga yang relatif murah, lakukan resell untuk hal ini, membuat jilbab dengan motif dan warna yang serasi dan menarik, mencari pegawai untuk membantu dalam menjalankan usaha ini. Tentunya usaha ini tidak dapat dijalankan hanya seorang diri, sehingga membutuhkan pegawai untuk membuat usaha Anda. Dan mencari daerah tempat pemasaran karena sifat bisnis ini borongan atau grosiran. Daerah yang Anda pilih adalah daerah pasar-pasar besar, khusus tempat perjualan pakaian daerah Anda. Jadi di sini saya tulis sekiranya kalian ingin juga membuat usaha hijab seperti saya. Namun usaha hijab yang saya buat di sini saya masih memilih untuk sendiri. Jadi saya eh, selaku usaha, saya melakukan usaha ini berbarengan dengan keluarga inti saya. Jadi belum ada karyawan dan juga orang lain yang terlibat di dalam usaha saya selain keluarga saya sendiri. Setelah itu, untuk cara memasarkan produk, menjual langsung kepada konsumen, misalnya kepada keluarga, teman, atau tetangga. Saya juga dapat memanfaatkan komunitas tempat saya berkumpul, misalnya tempat pengajian atau majelis taklim. Dan juga atau di tempat sosial-sosial lain, yaitu di tempat kerja saya. Dan juga mendistribusi ke toko-toko pakaian muslim. Untuk mendistribusi ke toko-toko pakaian muslim untuk saat ini saya masih belum lakukan, karena untuk produksi hijab saya saat ini itu masih terbilang minim, karena ini eh, saya coba saya coba untuk melancarkannya terlebih dahulu. Menjalin kerjasama dengan kenalan atau relasi Anda yang berada di daerah atau kota lain, melakukan promosi kepada orang-orang yang baru Anda kenal. Membuat alat-alat pemasaran seperti brosur atau katalog sehingga memudahkan calon pembeli Anda. Mohon maaf. Lalu, lalu untuk hambatan usaha, yaitu membatalkan pesanan, etos kerja pegawai yang tidak sesuai harapan, harga bahan-bahan yang tiba-tiba naik sehingga pengaruh pula pada biaya produksi dan harga jual tentunya. Kebanyakan toko yang menjualkan produk Anda akan menggunakan sistem konsinyasi. Untuk hambatan usaha yang saya alami sendiri itu sama, membatalkan pesanan atau etos kerja pegawai yang tidak sesuai harapan itu kemungkinan akan terjadi ketika saya memiliki karyawan. Namun di sini kan saya masih saya dengan keluarga saya, jadi lebih ke sulitnya untuk menggapai kreativitas di dalam diri sendiri untuk mengembangkan inovasi yang saya dapat. Lalu tidak mungkiri saya juga butuh motivasi setiap hari untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha yang saya jalani. Di sini saya modal awal itu untuk peralatan mesin jahit itu saya memilih hanya satu dengan modal 1 juta rupiah. Itu juga
sangat amat minim karena saya membeli mesin jahitnya itu yang tidak baru atau bisa terbilang second. Dan meja atau rak itu sekitar Rp500.000. Peralatan jahit itu Rp300.000. Jadi modal awal sekitar Rp1.800.000 itu untuk peralatan. Lalu untuk perhitungan laba atau rugi per bulan, saat saya memulai usaha saya, di sini jilbab yang saya hasilkan dengan jahitan saya sendiri itu sekitar 10 kodi. Satu kodinya terjual di harga Rp350.000. Jadi dalam 30 hari, perkiraan saya mendapatkan pendapatan itu sekitar Rp4.000.000. Dari biaya perlengkapan itu yang saya keluarkan itu membeli bahan baku untuk pembuatan jilbabnya itu sekitar Rp2.250.000. Itu saya membeli dengan kualitas yang sama namun berbeda motifnya. Dan pastikan untuk di sini kita mencari di mana untuk modal awalnya itu untuk di harga yang minim. Setelah itu ditransportasi itu di 200.000, untuk biaya lain-lainnya itu di 100.000, untuk biaya penyusunan peralatan di 37.479.000, untuk jumlah biaya di dalam satu usaha yang saya jalani dalam satu bulan itu di Rp2.587.479. Lalu untuk perhitungan laba atau rugi bersih, itu pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan saya dalam satu bulan itu Rp4.000.000, lalu dikurangi dengan modal saya Rp2.587.479, yaitu dengan untung yang saya dapatkan di Rp1.412.521. Kesimpulannya, pada era saat ini, masyarakat pada umumnya ingin mempunyai penampilan yang sesuai dengan tren dan modis yang sesuai dengan zamannya. Begitu pula dengan para perempuan muslim yang ingin berpenampilan tertutup dan juga modis. Dengan melihat peluang yang ada saat ini, kami merencanakan sebuah bisnis dengan mempromosikan melalui media sosial, yaitu bisnis Arifah Hijab. Maka usaha yang kami dirikan ini layak untuk diaplikasikan karena dapat menguntungkan baik bagi kami maupun konsumen. Usaha ini juga layak untuk dikembangkan karena dari beberapa analisis aspek juga sangat mendukung, seperti analisis aspek pemasaran yang dapat memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang sangat besar terhadap produk pakaian muslim yang kami buat. Dari analisis aspek teknis produksi yang kami jalankan juga mempunyai ketersediaan bahan baku serta peralatan dan mesin yang sudah menggunakan teknologi yang sesuai standar. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang usaha bisnis yang saya buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.